Israel terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejarah. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Sebagai bagian dari pengurus masjid, Anda diminta membuat sebuah rencana strategis untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat dengan kriteria berikut. Yang pertama, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yang kedua, kesehatan rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? 4. Sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawaban soal yang pertama, religius spiritual. Meningkatkan kesadaran spiritual. Kajian tematik mingguan. Mengadakan kajian tematik mingguan dengan topik berbeda seperti parenting Islami, akhlak dalam kehidupan modern, tafsiran praktis sholat subuh berjamaah plus mengajak jamaah untuk sholat subuh berjamaah di masjid, diikuti dengan tausiah singkat dan sarapan bersama. Gerakan ondai on ayat mendorong jamaah menghafal dan memahami satu ayat Al-Quran setiap hari melalui grup WhatsApp atau Telegram. Sehat rohani dan jasmani. Mendukung kesehatan jamaah, cek kesehatan gratis, mengadakan layanan kesehatan gratis setiap bulannya, bekerja sama dengan tenaga medis lokal, senam islami bersama menyelenggarakan senam keluarga dengan iringan musik islami di halaman masjid. Setiap akhir pekan, konsultasi psikologi Islam menyediakan layanan konseling rohani dan psikologi gratis dengan melibatkan ustadzah atau psikologi muslim. Jawaban soal yang ketiga, cerdas. Pendidikan dan pelatihan jamaah belajar bahasa Arab dan Inggris, mengadakan kelas inisiatif bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan bahasa Inggris untuk mengembangkan diri, pelatihan teknologi untuk pemuda, memberikan pelatihan komputer, desain grafis, dan pemasaran digital untuk meningkatkan keterampilan pemuda, manajemen emosi dan kepribadian Islami, workshop manajemen emosi berdasarkan nilai-nilai Islami untuk orang tua, remaja, dan anak-anak. Jawaban yang soal keempat, sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi masjid berkah mendirikan koperasi yang memberikan modal usaha mikro bagi jamaah yang membutuhkan. Bazar UMKM jamaah mengadakan bazar bulanan di halaman masjid untuk memasarkan produk lokal jamaah. Pelatihan kewirausahaan Islam, mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau bercocok tanam dengan prinsip syariah. Soal yang kedua, seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islami terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap
perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, murabi, muzakir, dan mursyid. Soal yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip. Soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang soal kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan emosional dengan siswa. Yang ketiga, hubungan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap Islami. Jawaban soal yang pertama, 1. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Seorang pendidik dalam Islam harus berpegang pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, keteladanan uswatun hasanah. Pendidik harus menjadi teladan baik dalam akhlak, ibadah, dan sikap sehari-hari sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, ikhlas. Mengajarkan ilmu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan tujuan duniawi semata. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rahmatan lil alamin. Bersikap penuh kasih sayang, lemah lembut, dan peduli kepada siswa sebagaimana Rasulullah bersikap kepada umatnya. Surat Al-Imran ayat 159. Menghormati potensi individu. Setiap siswa memiliki keunikan dan potensi yang perlu dihargai dan dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya. Adil, tidak membeda-bedakan siswa dalam memberikan perhatian, penghargaan, atau hukuman. Jawaban soal yang kedua, 1. Mengembangkan empati dan komunikasi positif. Luangkan waktu mendengarkan cerita siswa tentang masalah mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Gunakan kata-kata motivasi dan menghargai usaha siswa seperti kamu sudah berusaha dengan baik, terus tingkatkan ya. Yang kedua, membangun keakraban melalui aktivitas non-formal. Adakan sesi diskusi santai, bermain, atau kegiatan outdoor Islami seperti tadabbur alam untuk menciptakan kedekatan emosional. Yang ketiga, memberikan penguatan positif, reward and acknowledgement. Memberikan apresiasi atas pencapaian kecil siswa, misalnya melalui pujian di depan teman-temannya atau memberikan penghargaan simbolis seperti kartu motivasi bertulis ayat Al-Quran. Jawaban soal yang ketiga, 1. Metode storytelling Islami. Cetakan kisah Nabi, sahabat, atau ulama yang relevan dengan pelajaran. Gunakan nada suara yang menarik agar siswa antusias mendengarkan dan terinspirasi dari nilai-nilai Islam. Yang kedua, pembelajaran berbasis kolaborasi. Ajak siswa berdiskusi kelompok mengenai topik tertentu, misalnya bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang Islami. Diskusi ini mengajarkan kerjasama dan menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, aktivitas kreatif Islami. Adakan lomba hafalan Al-Quran dengan pendekatan gamifikasi seperti memberikan poin untuk setiap kemajuan hafalan. Praktikkan pembelajaran melalui seni Islam seperti membuat kaligrafi, bertuliskan nama Allah atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pelajaran. Soal yang ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islami yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Jawaban soal yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat manusia tetapi juga untuk makhluk lain dan lingkungannya. Yang kedua, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, terutama Al-Quran, hadis, dan
ijtihad ulama dengan tujuan mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah serta beribadah kepada Allah